Orang yang dikenan Tuhan, saya percaya musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Udah gak usah ribut sama orang. Saya malah pengennya kalau satu hari nanti saya bisa ketemu sama orang-orang yang jelek-jelekin saya pengen minta maaf lagi sama mereka. Terlepas saya salah atau saya benar, saya pengen berdamai dengan semua orang. Tiap kali saya tahu saya diomongin orang, saya cuma berkati aja. Sudahlah, gak usah lawan orang jahat sama kita. Orang yang dikenan Tuhan, musuhnya diperdamaikan dengan dia. Kita harus menjaga lidah dan tingkah. Menjaga hubungan yang baik dengan semua orang dengan menjaga perkataan dan tingkah laku kita. 1 Petrus 3 ayat 10-12. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ingat, fokus kita mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Karena damai itu mahal, gak bisa dibeli dengan uang. 1 Petrus 3 ayat 10-11 ini mengajarkan kita, kalau kita ingin hidup kita baik, kalau kita ingin hidup kita sejahtera, damai, kita harus jaga lidah kita dari hal-hal yang jahat. Kita juga harus memastikan kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jangan sampai kita ngomongin orang, menipu orang, curang sama orang, ngejahatin orang, korupsi. Jangan sampai kita mereka-reka hal-hal yang tidak terjadi sebenarnya. Jangan menjatuhkan orang dengan perkataan kita. Jangan nyerang orang lain. Jangan jahat sama orang. Mari jaga perdamaian. Jaga hubungan baik dengan semua orang. Hargai semua orang, mau besar mau kecil, mau miskin mau kaya. Kita tidak pernah tahu satu hari nanti kita mungkin akan ketemu sama mereka. Kita juga mungkin akan butuh mereka. Jangan hanya baik sama orang karena kita punya kepentingan. Akhir zaman dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yudas 1 ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Firman Tuhan dikatakan bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Bukankah telah terjadi hari-hari ini? Sesama orang Kristen saling menjatuhkan, sesama hamba Tuhan saling menjatuhkan. Bahkan muncul akun-akun Instagram yang hanya tampil untuk mencela, untuk ngata-ngatain orang, untuk bikin gosip. Tampil akun-akun yang hanya menghakimi orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan atas hidup mereka. Hanya membuat sebuah akun yang memberi inspirasi negatif. Dan tentu follower-follower yang ikut pun orang-orang barisan sakit hati, yang senang, yang terhibur. Kalau saya malah gak mau follow yang kayak gitu. Karena buat apa? Jadi pencemooh. Amsal 22 ayat 10 berkata, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kalau di satu tempat itu kerap kali terjadi pertengkaran, selisih paham, muncul isu-isu negatif yang bikin ribut sana sini. Kuncinya cuma satu, cari biang keladinya, cari si pencemooh, sumber biang penyakitnya, sumber masalah. Kata firman Tuhan, usir si pencemooh, lenyaplah pertengkaran, berhentilah perbantahan dan cemooh. 2 Timotius 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jangan cari gara-gara, hindari soal-soal yang dicari-cari. Jangan malah cari hal-hal yang bodoh dan tidak layak. Soal-soal yang bikin pertengkaran. Gosip gak ada dibuat, cerita gak ada direkayasa, hanya untuk menimbulkan pertengkaran, iri hati, sakit hati. Buat apa? Ngadu domba menantu sama mertua, ngadu domba atasan sama bawahan. Buat apa? Hindari hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Jangan bikin pertengkaran. Kita harus bawa perdamaian. Jangan berbuat jahat sama orang. Jaga tingkah dan langkah. 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ayo, kalau baik itu berasal dari Allah. Kalau berbuat jahat, itu tidak pernah melihat Allah. Anda mau jadi anak Allah atau anak siapa? Tak usah balas kejahatan dengan kejahatan.
kejahatan. Kita harus jaga perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Udah biarin aja orang mau jahat sama kita, kita tetap baik sama orang. Karena kita ini pembawa damai. Damai yang Tuhan kasih ke kita itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Nggak bisa dibeli dengan uang. Ngapain orang mau nyuri damai kita dengan jahatin kita lalu kita responi. Jaga damaimu, jaga sejahteramu. Karena itu adalah warisan yang berharga dari Tuhan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.